Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi pada anak. Oke, langsung saja ke materinya. Itu pandangan Robert M. Gagne. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Pengertian pemrosesan informasi. Informasi merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah mengolah informasi. Sekilas teori ini mirip dengan teori kognitif, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Dalam teori pemrosesan informasi, proses memang penting, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses itu akan dipelajari siswa. Oke. Karakteristik pemrosesan informasi yaitu 1. Proses berpikir. Ziegler berpendapat bahwa berpikir adalah pemrosesan informasi. Dengan penjelasan ketika anak merasakan kemudian melakukan penyediaan, mempresentasikan dan menyimpan informasi, maka proses inilah disebut dengan proses berpikir. Walaupun kecepatan dalam proses dan menyimpan informasi terbatas pada waktu, proses berpikir merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan konsep dalam belajar, yaitu berupa kategori-kategori yang mengelompokkan. Dua, mekanisme pengubah. Ziegler berpendapat bahwa pemrosesan informasi fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dalam pengembangannya. Tiga, modifikasi diri. Modifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau mengetahui yang di dalamnya terdapat dua hal, yaitu pengetahuan kognitif dan dengan aktivitas kognitif. Pengetahuan kognitif melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pemikiran seseorang pada saat sekarang. Sedangkan aktivitas kognitif terjadi pada saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran pada saat memecahkan masalah dan memikirkan suatu tujuan. Menurut teori Gagne, hasil pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan yang berupa kecakapan manusia yang terdiri atas 1. Informasi verbal. Informasi verbal adalah hasil pembelajaran yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal atau kata-kata atau kalimat, baik secara tertulis maupun lisan. Informasi verbal adalah berupa pemberian nama atau label terhadap suatu benda atau fakta, pemberian definisi atau pengertian atau perumusan mengenai berbagai hal dalam bentuk verbal. 2. Kecakapan intelektual. Kecakapan intelektual adalah kecakapan
individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungan yang menggunakan simbol-simbol. Misalnya, simbol-simbol dalam bentuk matematik seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. 3. Strategi kognitif. Strategi kognitif ialah kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan mengelola keseluruhan aktivitasnya. Sikap. 4. Sikap. Sikap ialah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih berbagai tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap dapat diartikan sebagai keadaan dalam diri individu. Yang akan berarah kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau merangsang. 5. Kecakapan motorik. Kecakapan motorik adalah hasil pembelajaran yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Sembilan tahapan dalam peristiwa pembelajaran sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses internal dalam kegiatan belajar adalah 1. Menarik perhatian. 2. Memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. 3. Merangsang ingatan pada prasyarat belajar. 4. Menyajikan bahan perangsang. 5. Memberikan bimbingan belajar. 6. Mendorong untuk kerja. 7. Memberikan balikan informatif. 8. Menilai untuk kerja. 9. Meningkatkan retensi dan alih belajar. Keunggulan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi. Selanjutnya, analisis kelebihan dan kelemahan pemrosesan informasi. A. Analisis kelebihan. Dengan menggunakan teori pemrosesan informasi akan membantu meningkatkan keaktifan siswa untuk berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan berusaha mengaitkan suatu keadaan atau proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Karena dalam teori pemrosesan informasi, guru atau pendidik dituntut untuk kreatif dalam memberikan pengajaran terhadap peserta didik. Yang dimaksud guru kreatif tersebut adalah guru mampu menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan alat bantu dan metode penyampaian yang dapat menarik siswa sehingga siswa dapat mengingat dan memahami materi yang disampaikan. B. Analisis kelemahan. Tadi dan sekarang kelemahan. Jika seorang guru tidak bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan metode dan alat bantu yang dapat menarik siswa, maka proses pembelajaran akan terasa membosankan, sehingga tidak dapat menarik perhatian siswa yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, apabila menghadapi siswa atau peserta didik yang benar-benar tidak mampu diajak untuk aktif berpikir, maka akan terjadi ketidaksinkronan antara pendidik dan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi firsabihat fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.